Kalau kita merelasikan Majapahit dengan para tokoh pentingnya, maka kita biasanya akan menyebut beberapa tokoh terkenal, misalnya Hayam Wuruk atau sang patih fenomenal Gajah Mada. Tak salah memang, tapi tentu ada nama-nama lain yang jasanya juga sangat besar bagi Majapahit. Salah satunya adalah Ronggolawe. Bagi kebanyakan orang, nama ini tentu asing. Tapi di mata para sejarawan, justru Ronggolawe adalah sosok yang sangat dikenal, bahkan lebih terkenal dari Raden Wijaya alias Raja pertama Majapahit. Alasannya sendiri ada beberapa hal. Pertama, Ronggolawe adalah salah satu pilar pertama Majapahit. Dan yang kedua adalah soal pemberontakannya yang sangat menghebohkan itu. Sebelum lebih jauh mendalami sosok satu ini, mari kita cari tahu dulu siapa sebenarnya tokoh pendiri Majapahit itu. Mengenai asal-usul, banyak literatur yang mengatakan jika ia adalah keturunan orang besar, lebih tepatnya adalah putra Arya Wiraraja. Sosok satu ini memang bukan bangsawan, tapi ia punya kedudukan yang sangat penting di Singosari, yakni sebagai penasehat raja. Selepas jadi orang terdekat raja, Arya Wiraraja kemudian ditugaskan untuk menjadi semacam bupati di daerah Sumenep. Nah, ketika memangku jabatan inilah, Arya Wiraraja memiliki seorang anak laki-laki bernama Ronggolawe yang kelak akan menjadi sosok besar. Awal mula Majapahit bisa dibilang ada di skenario hidup seorang Ronggolawe. Jadi, pada awalnya ia diutus oleh sang ayah untuk membantu Raden Wijaya membuka sebuah hutan. Hutan ini sendiri awalnya dipakai sebagai tempat berburu Jayakatwang, sang Raja Kediri. Namun nantinya jadi pusat pemerintahan Majapahit. Raden Wijaya dan Ronggolawe mungkin awalnya hanya sebagai orang suruhan Raja Kediri saja. Namun, keduanya bertekad besar untuk bisa menggulingkan kerajaan ini dan mendirikan dinasti sendiri. Prosesnya tentu sangat susah dan berdarah-darah. Namun berkat loyalitas seorang Ronggolawe, Raden Wijaya pada akhirnya sanggup memangku jabatan raja. Berdirinya Majapahit sendiri diawali dengan momentum runtuhnya kerajaan Kediri. Dinasti itu bisa hancur setelah sekian lama, salah satunya adalah karena peran seorang Ronggolawe. Sosok satu ini berhasil membuat pasukan Jayakatwang tinggal kenangan. Ketika itu, pasukan Tartar datang ke Jawa untuk menuntut balas atas kejadian tak menyenangkan di masa lalu. Mendapati hal ini, Ronggolawe dan Raden Wijaya pun melakukan siasat cerdik dengan memanfaatkan pasukan Tartar tersebut untuk menyerang Kediri. Strategi ini berhasil dan pada akhirnya meruntuhkan kejayaan Kediri. Tak hanya itu, setelahnya Ronggolawe juga berjasa mengusir pasukan Tartar dari tanah Jawa. Jasa Ronggolawe bisa dibilang sangat besar bagi Majapahit. Tapi ketika kerajaan ini berdiri, ia justru tak mendapatkan tempat yang layak. Sejak awal, Ronggolawe memang ingin menjadi patih dan mendampingi Raden Wijaya sampai akhir hayat. Sayangnya, cita-cita besar ini tak pernah dicapainya. Ronggolawe sangat marah dan tersinggung ketika seorang tokoh bernama Nambi diangkat sebagai patih. Nambi sendiri dianggap tak pernah memiliki jasa apapun terhadap Majapahit. Marah, Ronggolawe pun memprotes keras keputusan Raden Wijaya tersebut. Hal ini pun jadi awal mula dari akhir kisah hidup sang tokoh besar itu. Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe.
ia juga sangat marah karena protes yang dilontarkan sang teman dekat itu. Protes itu sangat menghinanya, hingga akhirnya diputuskan jika pasukan Majapahit harus memberangusnya. Di samping Ronggolawe memang sudah berniat untuk melakukan pemberontakan besar-besaran. Pertarungan antara Ronggolawe dan pasukan Majapahit tak bisa dihindarkan, hingga akhirnya setelah duel-duel mematikan, sosok pembesar Majapahit ini pun tewas di tangan pasukan kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah. Kisah ini tercatat sebagai pemberontakan pertama Majapahit. Sekilas kita mungkin akan menganggap Ronggolawe adalah pengkhianat. Namun, kalau ditelusuri latar belakangnya, Ronggolawe bisa dibilang memang melakukan hal yang benar. Hal ini juga diyakini oleh masyarakat Tuban yang sampai hari ini konsisten menjunjung Ronggolawe sebagai sosok pahlawan besar yang patut untuk dikagumi.